Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita semua masih dalam keadaan yang sangat baik. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan bersuka cita, kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini kembali kami boleh datang kepadamu. Kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau senantiasa menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk beribadah kepadamu. Engkau memberkati kami semua. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Mari kita lebih sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Puji Tuhan kita hari ini bisa bertemu kembali meskipun lewat online. Nah, ini tidak mengurangi sukacita kakak, dan kakak harap juga ini tidak mengurangi sukacita adik-adik semuanya. Nah, pada saat ini kita mau belajar akan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita minta pimpinan Tuhan untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini tidak berlalu tetapi boleh tersimpan dalam hati kita, dan kita juga melakukannya dalam kehidupan hari-hari. Oke, oleh karena itu mari semuanya yang ada di rumah masing-masing tentunya sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Lalu sekarang mari kita semuanya untuk kita minta pimpinan Tuhan lewat doa. Semuanya yang ada di rumah untuk tutup mata, kita mau fokus, kita mau berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh bertemu kembali secara online, dan pada saat pagi hari ini kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh masuk dalam hati kami, dan kami dapat menyimpannya sebagai rema dalam hidup kami, sebagai pedoman dalam hidup kami, dan kiranya firman Tuhan menuntun kami pada jalan yang benar. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menghormati Tuhan dalam persekutuan hari ini. Terima kasih Tuhan. Anak-anak yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, kakak senang banget karena kemarin waktu kita di acara Dora itu kalian sangat berantusias banget untuk mengikuti acaranya ya, dan kakak sangat senang sekali karena adik-adik kakak IHK Grow ternyata ada begitu banyak potensi untuk berdoa. Nah,
Adik-adik, kakak sangat senang sekali karena kemarin ya Cece Tika bisa pimpin kita dalam doa, dan kakak berharap bahwa teman-teman yang lainnya juga next akan bisa juga ikut pimpin kita dalam doa lagi di acara-acara Dora yang next nanti kita akan adakan lagi, dan di ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika nanti kita sudah bertemu di gereja, kakak berharap kalian semua sudah pintar-pintar untuk berdoa, pimpin doa. Tidak ada lagi yang malu-malu. Oke? Nah, adik-adik sekalian yang ada di rumah, kita mau melanjutkan pembahasan kita yang kemarin kakak sempat singgung di dalam Dora online. Nah, di situ kakak bercerita, ada yang masih ingat tentang tokoh siapa? Nah, iya, kakak bercerita tentang tokoh yang bernama Yosua. Nah, tokoh Yosua ini adalah dia itu adalah salah satu daripada 12 pengintai yang pada saat itu diperintahkan untuk mengintai tanah Kanaan, yang nantinya ternyata si Yosua ini menjadi next generation atau menjadi next generasi selanjutnya untuk menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itu waktu Yosua masih menjadi pengintai bagi bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan yang nantinya akan didiami oleh bangsa Israel. Nah, pada saat itu Yosua tidak mengetahui bahwa dia akan menjadi generasi selanjutnya daripada pemimpin bangsa Israel. Nah, tetapi kalau kita baca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, kakak akan bacakan untuk kalian semua yang ada di rumah. Pastikan yang ada di rumah menyimak ya, menyimak di Alkitab masing-masing. Kakak akan bacakan untuk kalian semua. Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-8. Kakak akan baca secara lebih cepat supaya menghemat waktu ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ulangan 31 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di bawah judul Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan, dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah firman Tuhan pada saat hari ini yang melandasi dalam perenungan kita hari ini, yaitu tentang bagaimana Yosua itu dipersiapkan untuk menjadi pengganti daripada Musa untuk memimpin bangsa Israel. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi pada saat itu Musa sudah tahu bahwa kondisi tubuhnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk menemani bangsa Israel, memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Nah, pada saat itu juga Tuhan sudah tahu bahwa kondisi fisik daripada Musa itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk memimpin bangsa Israel. Oleh karena itu Tuhan dan juga lewat Musa mempersiapkan Yosua untuk menjadi
pemimpin bagi bangsa Israel selanjutnya untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu berjalan untuk menuju pada tanah Kanaan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suatu cerita yang sangat mendasar dalam Alkitab. Oleh karena itu kakak berharap bahwa adik-adik semuanya itu boleh mengingat terus akan cerita ini ya, tentang Yosua dan juga Musa ini. Nah, pada saat itu si Yosua sempat minder, tidak percaya diri bahwa dirinya akan menjadi bangsa Israel. Saat dia ditunjuk, dia mengatakan bahwa dia tidak fasih lidah, artinya tidak pintar ngomong. Saat dia ditunjuk Tuhan, dia minder bahwa dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya cukup kemampuan untuk bisa memimpin bangsa Israel. Tetapi ketika Tuhan sudah memilih, maka Tuhan juga akan memperlengkapi. Oleh karena itu Tuhan melalui Musa berpesan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, pada saat itu dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, mereka akan menghadapi banyak rintangan, banyak musuh-musuh. Nah, pada saat itu Tuhan memberikan satu pesan lewat Musa bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan gemetar karena mereka. Artinya akan ada musuh ketika mereka melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan. Tetapi Tuhan berpesan untuk mereka tidak takut, untuk mereka tidak gemetar, untuk mereka tetap mempercayakan diri mereka kepada Tuhan, supaya mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak mau berpesan kepada kalian semua, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kalian, misalnya di kelas kalian dipercayakan sebagai pengurus kelas, ketua kelas, bendahara atau apapun itu ya. Nah, kalian harus percaya bahwa itu Tuhan yang mempercayakan melalui guru kalian yang ada di kelas atau melalui teman-teman yang sudah memilih kalian di kelas. Nah, ketika kalian dipercayakan juga untuk berdoa, percayalah bahwa itu Tuhan yang mempercayakan kepada kalian. Oleh karena itu pasti Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan. Sekalipun mungkin kalau kita melihat diri kita bahwa kita tidak mampu, tetapi Tuhan yang menjadi Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani hal itu. Percayalah, ketika Kak Siska atau yang lainnya menyuruh kalian untuk berdoa di gereja, untuk apapun itu, ketika kalian di gereja, entah kalian di rumah, entah kalian di sekolah, yakin dan percaya bahwa itu adalah perintah daripada Tuhan. Tuhan yang sudah mempercayakan. Dan kecuali kalau seandainya sesuatu hal yang jahat ya, nah itu bukan dari Tuhan, tetapi itu dari si jahat, dan itu tidak perlu kalian turuti dan tidak perlu kalian lakukan. Nah, adik-adik sekalian, pesan kakak bahwa percayalah bahwa ketika kalian dipercayakan sesuatu, Tuhan itu memperlengkapi kalian. Oleh karena itu jangan minder, percaya bahwa Tuhan memampukan kalian. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kakak punya beberapa pertanyaan kuis. Nah, kakak sudah tuliskan kuisnya. Kakak akan kasih tahu pertanyaannya, nanti adik-adik sekalian bisa jawab kuis tersebut di kolom YouTube, di kolom komentar YouTube ataupun di kolom komentar Instagram, karena nanti juga akan diupload di Instagram. Jadi kakak akan memberikan 6 pertanyaan seputar Yosua dan juga Musa untuk kalian bisa jawab. Nah, ini tujuannya supaya kalian mengetahui dan kalian belajar hal-hal tentang Yosua dan juga Musa, dan kalian bisa mengambil pelajaran dari semuanya ini. Oke, nah 6 kuis dari Kak Siska hari ini adalah: nomor 1 pertanyaannya adalah, siapa pemimpin bangsa Israel sebelum Yosua? Gampang banget. Nomor 2 pertanyaannya, berapa umur Musa pada saat ia meninggal? Nah, kalian bisa cari nih di kitab Ulangan pasal-pasalnya yang terakhir. Yang ketiga, siapa nama ibu Musa? Yang keempat, berapa hari orang Israel menangis saat Musa meninggal? Nah, berapa hari nih orang Israel berkabung atau bersedih menangis saat Musa meninggal?
Yang kelima, sebutkan 2 mujizat yang dilakukan oleh Musa. Yang terakhir, Yosua itu termasuk dalam suku apa? Nah, 6 pertanyaan ini sangat mudah ketika kalian baca Alkitab. Kakak berharap semuanya gak ada yang nyontek di Google ya. Semuanya benar-benar cari benar-benar di Alkitab. Oke, adik-adik semuanya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekian firman Tuhan dan juga kuis pada hari ini. Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap berdoa di rumah. Virus corona segera berlalu sehingga kita bisa ketemu lagi di gereja. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, yuk sama-sama semuanya kita satukan hati, kita mau berdoa, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kita dalam ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Pada saat hari ini kami sudah beribadah kepadamu, kami berdoa supaya ibadah kami tidak sia-sia dan kami boleh memiliki sesuatu hal yang kami dapat simpan dalam hati kami untuk kami boleh dapat melakukannya, dan kami senantiasa mengingat akan cerita Yosua dan juga Musa saat perintahkan Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami selalu percaya bahwa ketika kami mempunyai tugas ataupun kami dipercayakan apapun, itu adalah Tuhan yang sudah mempercayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kemampuan bagi kami, berikan kesehatan bagi kami, berikan kesehatan juga buat orang tua kami, buat teman-teman kami, buat saudara kami, dan Tuhan tolong supaya Tuhan segera menghalaukan, segera menghilangkan, segera menyembuhkan Indonesia untuk bisa sembuh dari virus corona sehingga kami boleh bertemu lagi kembali di gereja IHK. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari kita kata-kata iman. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses dunia, dan masuk surga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.